Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pagi hari ini dalam doa pagi kita. Saya percaya setiap kita akan terus memiliki semangat, spirit, roh yang menyala-nyala untuk bersatu di dalam doa, karena ada kuasa di dalam doa. Sepanjang minggu, beberapa hari kita sudah diberkati dengan bagaimana kita memiliki iman yang teguh, tetap kuat, mengalami kemenangan demi kemenangan untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saya hanya akan sedikit mengingatkan kembali, seiring dengan perjalanan kehidupan kekristenan kita untuk berusaha menyelesaikan pertandingan dengan baik, menumbuhkan iman dan menguatkan iman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tapi ada satu panggilan yang kita nggak boleh lupakan, yang kita nggak dapat hindari, yaitu Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, bagi negeri kita. Hari-hari ini yang Tuhan taruh, saya mendorong untuk setiap kita, mari kita kawal bangsa ini dengan doa yang sungguh-sungguh, karena bangsa ini membutuhkan doa-doa Bapak Ibu Saudara semua. Pagi hari ini saya rindu setiap kita kembali mengingatkan diri kita, jangan hanya fokus sama pergumulan kita, sama masalah kita, tapi saya mengajak kita sedikit keluar untuk kita mengambil beban bagi bangsa kita. Karena tanpa doa-doa orang percaya, nasib bangsa ini kita nggak akan tahu. Tetapi kita mesti tahu bahwa ada otoritas, ada mandat, ada panggilan yang Tuhan berikan buat gereja Tuhan untuk berdiri di antara Allah dan bangsa ini, untuk membela bangsa ini di hadapan Tuhan, sehingga bangsa ini ada dalam pemeliharaan dan kasih karunia Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa, kita tidak mampu. Tetapi tanpa kita, Tuhan tidak mau. Jadi perlu kerjasama antara kita umat Tuhan yang tahu panggilan Tuhan, yang tahu otoritas yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk kita pakai memberkati bangsa kita. Jadi penting sekali hari-hari ini kita dalam setiap waktu, setiap saat kita bawa bangsa kita menuju pemilihan umum tanggal 14 nanti, kita berdoa supaya semuanya berjalan dengan baik, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Walaupun banyak isu-isu ataupun banyak prediksi-prediksi, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus berdaulat atas Indonesia. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu terbaik bagi bangsa kita. Dan bukan hanya sekedar perkataan yang biasa-biasa saja, doa yang biasa-biasa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Diperlukan satu erangan, satu tangisan, satu kesungguhan untuk kita minta Tuhan lawat bangsa kami. Tuhan lawat Indonesia. Tuhan, kami rindu melihat Indonesia dimenangkan buat Tuhan. Karena peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Kalau secara manusia, kekuatan orang-orang yang di luar itu mungkin lebih besar. Tapi kita percaya bahwa Allah kita lebih daripada kekuatan hal roh-roh yang ada di dunia ini. Untuk itu saya rindu kita ayo sama-sama meresponi panggilan Tuhan ini. Sebagaimana bangsa Yahudi diselamatkan dari pembantaian massal karena ada seorang Esther yang berdoa. Bagaimana Niniwe diselamatkan ya karena ada seruan dari seorang Yunus untuk mereka bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan menemukan saudara dan saya pagi hari ini yang mau berdiri di atas bangsa ini untuk membela bangsa ini di hadapan Tuhan. Yeskiel pasal 22 ayat 30 berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri ini di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Ya, jangan sampai Tuhan tidak menemukan orang-orang yang punya hati, yang punya beban, yang punya kerinduan untuk pemulihan bangsa kita. Tapi biar pagi hari ini Tuhan menemukan saudara dan saya yang mau mempertahankan negeri ini di hadapan Tuhan. Saya rindu doa-doa kita lebih dalam, kita masuk lebih dalam lagi untuk memberkati Indonesia, memperkatakan perkataan-perkataan berkat buat bangsa kita. Karena ini urgent sekali Bapak Ibu Saudara. Ada panggilan yang sangat-sangat
penting bagi kita orang percaya. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dan diteguhkan kembali dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Jadi hari-hari ini ada satu panggilan yang kita mesti responi Bapak Ibu, bahwa kita pun ikut ambil bagian. Nasib bangsa ini ada di tangan Bapak Ibu dan saya. Jadi ketika kita diberi kesempatan untuk berdoa, mari kita pakai ini dengan sungguh-sungguh, minta berseru sama Tuhan. Tuhan, aku rindu ada lawatan Tuhan terjadi bagi kotaku, ada lawatan Tuhan terjadi bagi negeriku, ada lawatan Tuhan terjadi bagi bangsaku. Karena kesejahteraan bangsa ini juga adalah kesejahteraan kita. Dan Tuhan berkenan kepada orang-orang gereja Tuhan yang mau menaikkan permohonan syafaat bagi pemimpin-pemimpin, bagi raja-raja, bagi pembesar-pembesar. Dan ada satu janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Firman Tuhan dalam Tawarikh berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebutkan merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita punya hak untuk mengklaim janji Tuhan ini ketika kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu di mana umat Tuhan yang atasnya namanya Tuhan disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita dapat menagih janji Tuhan. Tuhan, Engkau mengampuni dosa kami dan memulihkan negeri kami. Satu hal yang mesti kita percaya, bahwa gereja mengambil peran yang sangat besar, ya, ditentukan oleh orang-orang percaya yang ada di atas bangsa ini. Ada 4 fase bagaimana kita bisa mengalami pemulihan negeri ini, bagaimana kita bisa mengusahakan kesejahteraan kota kita, yaitu dengan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan bertobat. Yang pertama, merendahkan hati, merendahkan diri, yaitu di mana kita memiliki sikap hati di mana kita sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita sombongkan di hadapan Tuhan. Kalau saudara, Bapak Ibu kita semua ada sampai hari ini, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Kita bisa melewati COVID dan kita bisa dipelihara Tuhan dari seleksi alam yang ada sampai hari ini. Semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Diperlukan hati yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan ketika kita berdoa untuk bangsa ini, ketika kita berdoa untuk negeri ini. Dan bukan hanya sekedar perkataan yang keluar dari mulut kita, tetapi hidup yang takut akan Tuhan dan mentaatinya. Seperti tadi Bang Putra berdoa, biarlah kita menjadi orang-orang yang bisnis dengan takut akan Tuhan, bekerja dengan takut akan Tuhan, melakukan aktivitas kita dengan takut akan Tuhan. Itu merupakan salah satu tanda di mana kita orang-orang yang mau melibatkan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, berpuasa. Saya rindu hari-hari ini kita mengambil bagian dalam doa dan puasa, karena benar-benar ini satu kebutuhan yang dibutuhkan bangsa ini, di mana umat Tuhan boleh sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, berdoa. Kalau kita belajar dari kisah Esther pasal yang keempat ayat yang ke-16 dikatakan, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati,
biarlah aku mati. Ini pernyataan Ester, di mana ketika Ester mendengar bangsa Yahudi akan dimusnahkan, dia memberikan satu seruan, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Ayo kita sama-sama berdoa, ayo kita sama-sama berpuasa, dan aku serta dayang-dayangku pun akan melakukan hal demikian. Bahkan Ester berani membayar harga. Dia berkata bahwa aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini menandakan bahwa Ester sungguh-sungguh mau membayar harga untuk keselamatan bangsanya. Saya berdoa biarlah ini menjadi bagian juga dari hati kita. Kita rindu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa kita. Kita rindu melihat pemulihan terjadi. Tuhan tetapkan orang-orang yang takut akan Tuhan yang memimpin bangsa ini. Saya menitipkan doa-doa ini setiap saat, setiap waktu. Ayo kita berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan bekerja. Ya, kita berdoa supaya pemilihan boleh berjalan dengan baik, kotak-kotak suara aman, semuanya jujur, tidak ada kecurangan-kecurangan, dan tidak ada konflik ataupun tindakan-tindakan anarkis, tapi semuanya berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Dan Tuhan menetapkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan saya sangat percaya ketika umat Tuhan berdoa, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berdoa, berpuasa, maka Tuhan akan mendengar doa saudara dan saya. Doa yang seperti apa? Doa dengan iman. Iman bahwa Tuhan mendengar doa kita. Yeremia pasal 29 ayat 12 berkata, dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa padaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa seperti ini, kita dikasih tugas doa, percayalah bahwa doamu itu didengar sama Tuhan, bahwa telinga Tuhan disendengkan buat seruan bagi orang-orang yang percaya dan beriman sungguh-sungguh bahwa Tuhan mendengar doa. Iman yang bagaimana? Iman di mana Tuhan menjawab doa. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari kita ketika berdoa, kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita dan pasti menjawab doa kita. Iman sudah menerima. Markus 11 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan yang terakhir, kita harus memiliki iman, di mana Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa. Kalau belajar dari kisah Yeremia, latar belakangnya dari Yeremia ini, yaitu ketika bangsa Israel dibuang ke pembuangan Babel. Dan di situ Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota itu. Dimanapun kita ditempatkan, kita harus mengusahakan kota di mana kita ditaruh Tuhan. Kalau kita di Jakarta, kita di Bekasi, kita di Kedoya, dimanapun Tuhan tempatkan, itu menjadi satu panggilan bagian kita untuk kita berdoa bagi kota itu. Nah, dan satu hal yang kita mesti yakin, bahwa Tuhan tuh punya rancangan, punya rencana. Kalau Yeremia pasal yang 33 ayat yang ke-6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, akan membangun mereka seperti dahulu. Saya rindu Bekasi dilawat Tuhan. Saya rindu Medan Satria Harapan Indah dilawat Tuhan. Untuk itu setiap kali saya lewat jalan, kemanapun saya ke pasar, kemana keliling, doain jemaat. Saya terus berdoa, Tuhan, jadikan kota ini kota orang benar. Tuhan, berkati kota kami, di mana Tuhan taruh di tempat ini. Aku berdoa supaya ada orang-orang yang datang kepada Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Beri damai sejahtera, berkati perekonomiannya, berkati perputaran keuangan, bisnis, pemerintahan yang ada, berkati. Ini penting sekali dipahami oleh gereja Tuhan, karena kesejahteraan kota itu merupakan juga kesejahteraan kita. Dan kita sebagai orang percaya diberikan otoritas, kuasa
untuk menentukan kondisi yang terjadi di atas kota di mana Tuhan taruh kita. Yang ketiga, mencari wajahnya. 1 Tawari pasal yang ke-16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Bertanya-tanyalah akan Tuhan dan akan kuasanya. Carilah hadiratnya selalu. Mari dalam kesibukan kita, dalam waktu-waktu yang mungkin kita padat, ada waktu di mana kita menyediakan waktu untuk kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sebagaimana Daud menyediakan waktu, punya saat teduh, punya waktu teduh, bergaul akrab dengan Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mumpung ada kesempatan Bapak Ibu, mumpung Tuhan masih kasih kita kesempatan nafas untuk kita berdoa, untuk kita cari Tuhan. Ayo, saya mendorong untuk setiap kita mencari Tuhan. Ada satu kisah dari John Knox, dikenal sebagai seorang prajurit doa untuk rakyat Skotlandia. Ratu Skotlandia merasa segan, takut, gemetar kalau berhadapan dengan John Knox. Kenapa? Karena dia adalah seorang pendoa yang luar biasa. Ketika dia menubuatkan sesuatu maka terjadi. Ada seorang penulis yang menghubungkan bahwa John Knox ini merupakan seorang yang mempengaruhi reformasi kebangkitan bangsa Skotlandia. Dia berkata bahwa berdoa dengan kekuatan yang demikian supaya semua orang Skotlandia terbangun. Dia berkata seperti ini, Tuhan berikan aku Skotlandia atau aku akan mati. Dia menangis, dia berdoa dengan intensitas yang sedemikian rupa sehingga Tuhan menjawab doanya, sehingga Skotlandia dilawat oleh Tuhan. Saya berdoa dari setiap kita yang hadir, percayalah doa-doamu itu mengandung kuasa. Doa-doamu itu mempengaruhi apa yang terjadi di alam nyata. Bahwa doa-doamu itu mempengaruhi kondisi dan situasi yang terjadi di atas bangsa ini. Untuk itu saya mendorong untuk setiap kita, ketika kita diberi kesempatan untuk berdoa, ketika kita seperti ini bertemu dalam Zoom seperti ini, jangan hanya sekedar kita hanya sebagai peserta, tetapi biarlah ada satu benar-benar kerinduan untuk mencari Tuhan, ada satu beban yang kita bawa kepada Tuhan untuk menjadi berkat bagi kota di mana kita ada, bagi bangsa, bagi doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Saya berdoa biar beban ini boleh kita terima pagi hari ini. Dan dimanapun kita berada, ada satu kegerakan di mana kita punya beban hati yang mengasihi bangsa ini. Yang terakhir yaitu bertobat. Ya, sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan pada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Pertobatan merupakan salah satu tanda kesungguhan kita untuk minta lawatan dan kuasa Tuhan. Kalau ada sesuatu yang Tuhan pengen kita tinggalkan, ada sesuatu yang Tuhan pengen kita ubah dalam kehidupan kita, mari pagi hari ini kita mengoreksi setiap pribadi kita, supaya kita sungguh-sungguh berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dan kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan saya akan tutup dengan firman Tuhan ini, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, percayalah kamu akan menerimanya. Dan barang apapun yang kamu minta di dalam doamu, jikalau kamu yakin, niscaya kamu akan memperolehnya. Karena Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya rindu, ayo kita lebih semangat lagi berdoa, ayo kita lebih beban lagi dalam berdoa, kita sungguh-sungguh lagi merendahkan hati di bawah kaki Tuhan, sehingga kita melihat Tuhan bekerja di atas bangsa ini. Tuhan bekerja di atas negeri kita. Tuhan bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi kita.